Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan refresh token untuk mendapatkan akses token yang baru. Kenapa kita butuh refresh token? Jadi pertama, saya akan jelaskan dulu tentang alur autentikasi lagi ya. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada, tapi saya coba ulangi lagi. Di sini ada front end atau client ya. Terus kemudian di sini ada backend. Yang mana dalam kasus ini kita backendnya adalah Express. Tapi ini hanya contoh ya, di backend yang lain, di bahasa yang lain kemungkinan besar juga konsepnya sama. Jadi ketika si front end ini melakukan autentikasi ke sini, out ya. Ketika melakukan autentikasi, si backend akan mengirim dua token. Yang pertama adalah ada access token, kemudian yang kedua ada refresh token ya. Kenapa kita harus pakai refresh token? Karena sebenarnya di access token itu lebih amannya itu dibuat singkat validitasnya. Jangan buat access token itu lama, kayak misalkan seminggu atau sebulan gitu. Jadi access token itu cukup misalkan 1 jam atau 2 jam gitu, atau setengah jam mungkin. Jadi semakin dia semakin dia validitasnya lebih pendek, jamnya itu lebih baik. Tapi jangan sampai 1 menit 2 menit gitu ya. Kemungkinan setengah jam 1 jam itu sudah oke. Nah, kenapa kita butuh refresh token di sini? Karena access token ini masa hidupnya hanya misalkan setengah jam ya. Setengah jam, kemudian setengah jam lagi dia nggak bakal valid. Jadi dia tokennya invalid. Kenapa kita butuh refresh token? Itu untuk mendapatkan akses token yang baru. Karena kalau kita nggak dapatkan akses token yang baru, kita nggak akan bisa mengakses semua data yang ada di backend yang sudah dilindungi tadi. Jadi kita harus punya akses token yang baru. Ya. Caranya adalah ketika si akses token ini sudah mati atau invalid, maka si klien akan meminta akses token yang baru menggunakan refresh token. Setelah sudah dapat akses token yang baru, maka si klien bisa menyimpan akses tokennya di browser atau di cookies, yang mana nanti kita akan menggunakan akses tokennya ini untuk mengakses semua data yang ada di backend. Seperti itu. Jadi refresh token ini, kalau refresh token ini masa hidupnya bisa dibuat lama ya, misalkan 1 tahun atau 6 bulan gitu. Jadi kalau misalkan akses token kita mati, kita bisa mendapatkan akses token yang baru menggunakan refresh token gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan akses token mati setiap setengah jam kita harus login lagi gitu kan. Secara UX juga jelek ya. Makanya itu kita ada refresh token sehingga bisa mengotomatisasi untuk mendapatkan token yang baru. Jadi kita nggak perlu untuk login lagi setiap setengah jam, login lagi setiap setengah jam seperti itu. Oke. Tapi ketika refresh token ini mati, ya masa hidupnya sudah invalid, sudah mati gitu ya, maka kita harus login lagi mulai dari awal. Seperti itu. Jadi kalau misalkan refresh tokennya ini 6 bulan ya berarti setiap 6 bulan sekali kita harus login lagi kayak gitu. Oke. Jadi semoga dari sini sudah dipahami tentang refresh token. Sekarang kita akan coba untuk implementasi untuk bikin refresh tokennya. Jadi pertama kita bikin fungsi baru di sini. Ini kan sudah ada login ya. Maka di sini kita bikin cons export dulu. Export cons refresh access token. Kemudian di sini ada async, terus di sini kita butuh request dan response. Karena di sini belum ada, kita import dulu ya. Import request response from Express. Nah, ini harusnya type ya. Oke, sudah. Kemudian di sini kita butuh request adalah request dan respon adalah response. Kita ambil refresh tokennya dulu dari request.cookies.refresh token. Gini.
Ya, kita coba jalankan dulu sebentar untuk mengambil tokennya. Kita coba jalankan dulu ya. Yarn dev. Oke, sudah jalan ya. Sekarang kita coba untuk ambil tokennya dulu. Kita bisa lihat di tab cookies. Nah, di sini kita sudah ada dua nih, ada access token dan juga ada refresh token. Nah, ini yang namanya refresh token ya. Berarti di sini itu pakai refresh token. Ini ya, betul. Terus kemudian kita cek jika tidak ada refresh token, maka return response.status send, kita kirim could not refresh access token. Ini ya. Jadi kalau kita nggak ada refresh tokennya ketika kita mengirim atau nge-get refresh token, maka kita kirim status bahwa refresh tokennya nggak ada. Jadi harus login lagi harusnya. Terus kita coba decode ya. Kalau misalkan ada refresh tokennya ada, maka kita coba decode refresh tokennya. JWT, sama dengan jwt.verify refresh token. Kita ambil refresh tokennya, kemudian secretnya. JWT secret ya, as JWT payload. Nah, ini sudah. Terus kemudian kita cek lagi if, ini hampir sama dengan yang login ya. Jika tidak ada decode-nya, artinya adalah jika ini tidak terverifikasi refresh tokennya, maka return res.status misalkan 401.send, kirim kita bikin sama aja. Artinya adalah refresh tokennya nggak valid di sini. Maka kita dapat, atau gini aja, your refresh token is invalid ya. Terus kemudian kita cek sessionnya, sama dengan await Redis client .get ya, decoded. Ini sama dengan yang di atas ya, yang login .toString. Ini untuk nge-get apakah ada sessionnya. Jika tidak ada, if session, kita copy aja dari sini, res.status 401 misalkan, ini kita ganti pesannya jadi session not found, you need to login, sama dengan yang login ya. Terus kemudian setelah pengecekan session, sekarang kita akan mendapatkan akses tokennya, karena di sini kita sudah cek nih apakah refresh tokennya ada. Kalau nggak ada, lempar error ya. Kalau misalkan ada, dicek lagi apakah refresh tokennya masih valid, masih hidup atau enggak, masa expirednya. Kalau misalkan dia sudah expired, maka kembalikan error dan kita harus login dulu. Tapi kalau misalkan ini masih valid refresh tokennya, cek dulu apakah ada sessionnya. Kalau sessionnya nggak ada, maka kita harus login dulu. Oke. Oh ya, sebelum itu kita coba cek di env ya. Nah, ini kita buat sama dengan sessionnya, Redisnya, yaitu 10.080. Ini artinya sama ya, 1 minggu. Kita buat 1 minggu aja untuk refresh tokennya. Sebenarnya lebih baik kalau misalkan lebih lama ya, misalkan 6 bulan gitu masih oke. Tapi kita coba untuk 1 minggu aja. Terus di sini jika sessionnya ketemu, maka const new access token, artinya dia masih hidup ya sessionnya, sama dengan jwt.sign, atau kita pakai yang sama dengan yang login ya.
JWT sign ini. Di sini kita copy aja, taruh sini. Ini kita kasih nama baru, new access token. Ini ya. Terus ini JWT sign-nya itu pakai decoded. Terus seperti ini ya. Kemudian setelah dapat new access token-nya, kita kembalikan atau kita bisa copy dari login sini ya. Oke, kita ambil sini, kita coba cek lagi cookies, di sini access token, kemudian ini adalah new access token. Setelah itu HTTP only true, ini secure production true, kemudian expires-nya kita pakai same set-nya sudah same site strict, expires-nya itu new date config, ini access token expired, betul ya. Kemudian kita kasih status 200 karena sukses. Kemudian JSON, pesannya adalah seharusnya string, your new access token has been generated successfully. Ya, artinya adalah access token yang baru sudah berhasil di generate. Nah, ini sudah. Sekarang jangan lupa untuk daftarkan function ini ke dalam routernya. Di sini kita tambahin import dulu ya, import refresh access token. Kemudian di sini root kita ini bikin get. Terus ini adalah refresh token. Fungsinya adalah refresh access token. Begini. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Ini coba kita restart dulu. Nah, sudah. Sekarang kita coba untuk login dulu. Coba kita get user ya, harusnya unauthorized. Oke, berarti kita coba login dulu. Login berhasil. Kita coba get user, dapat ya. Kemudian kita coba untuk get access token baru. Caranya adalah out ya, out refresh token seperti ini ya. Ini ya refresh token. Sudah, coba kita cek send. Oke, ada error di sini. Coba kita lihat options expires in option the payload already has an expired property. Oh, berarti di sini itu expire time-nya sudah ada. Berarti kita nggak perlu pakai expire time. Berarti kita di sini bisa ubah langsung begini. Config.jwt secret. Langsung kita kasih secretnya. Coba jalankan lagi. Oke, kita coba refresh token. Option expires in already. Oke, ini sudah ada lagi. Kita coba lagi ya. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini errornya adalah ini harusnya bukan JWT sign. Kalau JWT sign itu dia bakal masuk ke sini. Ini ya. Yang kedua ini butuh expires in. Berarti kita harus pakai JWT sign seperti ini aja, tanpa expires in. Oke. Berarti di sini kita tinggal ganti ini jadi jwt.sign. Nah, sudah. Tanpa expire time karena expire time-nya sudah ada, sudah di setup ya. Oke, ini yarn dev. Sekarang kita coba jalankan di sini send. Nah, ini kita sudah dapat your new access token has been generated successfully. Sekarang kita coba get user. Sudah dapat ya datanya.
Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Akses token, ini akses token yang baru ya. Matinya adalah menit ke 43. Ini GMT. Kalau kita jam sekarang tinggal ditambah 7, 27 dikurangi 24, jam 3 lebih 43. Ini ya. Jam 3 lebih 42. Nah, coba ini barusan jadi 43. Sekarang kita coba tunggu sampai melewati ini. Nanti kita akan coba untuk get refresh token. Ya. Kita skip sampai sini. Nah, sekarang ini waktunya sudah jam 3 lebih 44. Ini menitnya jam lebih 43. Harusnya akses tokennya ini sudah mati. Sekarang kita coba untuk get user lagi dengan akses token yang sudah kadaluarsa. Harusnya nanti ada tulisan not authorized. Send. Nah, ini ya unauthorized ya. Karena akses tokennya sudah mati. Tapi di sini kita masih punya refresh token. Sekarang kita nggak perlu login lagi. Kita tinggal gunakan refresh token yang ada untuk mendapatkan akses token yang baru. Caranya adalah di sini. Ya, ini get refresh token. Kita coba kirim. Nah, ini kita sudah dapat akses token yang baru. Matinya sampai menit ke 45. Di sini sekarang kita coba get user. Nah, berhasil ya. Jadi dari sini, ketika akses tokennya sudah mati, kita tidak perlu melakukan login lagi. Kita hanya perlu untuk refresh token di sini untuk mendapatkan akses token yang baru. Sehingga di sini ketika akses tokennya sudah di-refresh yang baru, kita bisa menggunakan atau memanggil root ini kembali tanpa harus login lagi. Itu adalah kelebihan kalau kita menggunakan refresh token. Jadi si user itu UX-nya jadi jauh lebih baik karena dia tidak perlu untuk mencoba login lagi, kemudian akses token mati, login lagi seperti itu. Kita hanya menggunakan refresh token, yang mana ini seharusnya kalau di front end itu berjalan secara otomatis. Ketika akses tokennya mati, dia secara otomatis akan merefresh token untuk mendapatkan akses token yang baru. Itu caranya ketika kita implementasikan ke front end. Oke, jadi itu dulu untuk materi refresh token. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita lanjut ke video berikutnya. Thank you.